Yang berhak menentukan pulang rawat inap adalah dokternya sesuai indikasi medis dari pasien tersebut gitu. Jadi bukan keluarganya yang nentuin. Ini udah sembuh saya mau pulang, bukan juga. Atau keluarganya bilang ini belum sembuh dok, saya nggak mau pulang, enggak juga. Jadi memang yang menentukan pasien kapan layak bisa pulang untuk melanjutkan perawatan di rumah adalah dokter yang merawat pasien tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat WK, Sobat Tribun Tangerang dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer konten di Warta Kota Network. Kali ini di studio sudah hadir Dr. Devi Afni, Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi BPJS Kesehatan Cabang Tiga Raksa. Nah, kita akan bahas beberapa hal yang terkait dengan fasilitas dan apapun yang berkaitan dengan kesehatan. Ibu apa kabar? Baik, alhamdulillah Mas Eko. Alhamdulillah Ibu. Gimana Bu perkembangan atau di BPJS Kesehatan Cabang Tiga Raksa sendiri nih lagi sibuk apa nih Bu setelah mereka? Setelah merdeka, ya pastinya tetap sibuk pelayanan ya seperti hari-hari sebelumnya. Oke. Nah, salah satu yang banyak ditanyakan ke Tribun Tangerang itu perihal rawat inap Bu. Oh, oke. Nah, kenapa rawat inap? Itu kan gimana sih alur atau sistem mekanisme ketika pasien dinyatakan oh ternyata harus dirawat inap nih, nggak bisa langsung pulang. Nah itu gimana Bu mekanismenya? Oke, jadi gini nih, biasanya peserta JKN memanfaatkan JKN kan kalau lagi sakit nih. Betul. Kalau lagi sakit, kemudian pasien akan berobat nih ke FKTP dulu nih. FKTP-nya bisa ke puskesmas atau ke klinik. Nanti diperiksa tuh sama dokternya di sono. Ternyata, oh ini tidak bisa ditangani nih, misalnya di FKTP. Harus dirujuklah ke spesialis. Maka pasien akan dirujuk oleh dokter di FKTP ke spesialis di rumah sakit. Nanti di rumah sakit diperiksa nih sama dokter spesialis. Ternyata kondisinya mengharuskan pasien untuk dirawat. Maka nanti dokter spesialis tersebut akan membuatkan pengantar untuk pasien dirawat inap di rumah sakit seperti itu. Oke. Kalau misalnya sudah dinyatakan FKTP itu tadi vaskes tingkat pertama gitu ya? Betul, vaskes tingkat pertama. Oh, ini pasien ini harus dirawat gitu. Tapi ada keengganan dari pihak keluarga, itu sebaiknya gimana? Mengingat Ibu juga seorang dokter. Iya, kalau ada keengganan dari keluarga nanti di rumah siapa yang ngerawat, ya kan? Kalau menurut saya sih namanya kita menggunakan jaminan kesehatan nasional ya sebaiknya kita ikutin alur saja gitu. Kalau enggan untuk dirawat, kasihan ya Mas nanti keluarganya gimana dong? Karena ada yang kepikiran mungkin gini Bu, nanti kalau dirawat nih jangan-jangan belum sembuh total. Diminta ya sudah diteruskan saja di rumah. Ada kekhawatiran seperti itu Bu. Nah itu gimana sih sebetulnya dari BPJS-nya sendiri? Apakah memang ada batasan hari gitu untuk pasien dirawat inap? Oh gitu. Enggan karena takut disuruh pulang nanti. Iya gitu. Ya sudah di rumah aja gitu. Ya nggak gitu juga sih ya. Jadi sebenarnya yang menentukan pasien dirawat itu kan pasti dokter yang periksa nih. Iya. Dokter yang periksa. Nanti ketika dokter bilang oh ini harus dirawat, nanti dokter akan melakukan pengobatan. Dia akan memeriksa pasiennya setiap harinya. Pastinya kalau memang masih perlu perawatan tidak akan dipulangkan. Jadi yang berhak menentukan pulang rawat inap adalah dokternya sesuai indikasi medis dari pasien tersebut gitu. Jadi bukan keluarganya yang nentuin. Ini udah sembuh saya mau pulang, bukan juga. Atau keluarganya bilang ini belum sembuh dok, saya nggak mau pulang, enggak juga. Jadi memang yang menentukan pasien kapan layak bisa pulang untuk melanjutkan perawatan di rumah adalah dokter yang merawat pasien tersebut gitu. Jadi nggak bisa kayaknya udah mendingan nih misalnya orang tua saya misalnya gitu. Pulang aja nggak bisa gitu ya? Enggak dong, takutnya nanti nggak sembuh nanti balik lagi ke rumah sakit gitu kan. Terus ada batasan hari nggak Bu? Ini pasien BPJS dan peserta JKN udahlah 3 hari aja sembuh nggak sembuh, ada gitu nggak sih Bu? Memang ya banyak yang beredar isu
kayak gitu ya. Misalnya BPJS Kesehatan tuh hanya boleh dirawat selama 3 hari. Ingat ya, itu hoax. Oh, berarti Nggak ada yang 3 hari, bilang 2 hari. Oh enggak. Jadi gimana itu Bu? Itu hoax ya, 3 hari itu hoax. Hoax itu hoax. Jadi memang dokter kan yang merawat, dia memeriksa setiap hari. Kemudian kalau memang butuh perawatan 2 hari atau 3 hari, itu memang dokter yang menentukan. Kemudian kalau memang peserta tuh suka bilang karena ini dari BPJS Kesehatan yang nyuruhnya 3 hari, sebenarnya itu enggak. Jadi BPJS Kesehatan tuh tidak pernah ikut campur mengenai berapa lama sih pasien harus dirawat. Tetap semuanya atas indikasi medis, atas instruksi dokter, dan dokterlah yang menyatakan kapan pasien layak untuk pulang dilanjutkan berobat di rumah. Oh, jadi nggak ada order, istilahnya nggak ada order khusus gitu BPJS ke rumah sakit. Ini pasien saya segini hari aja gitu. Oh, nggak pernah ada gitu ya? Nggak ada. BPJS itu nggak pernah ikut campur mengenai ranah medis ya. Karena kan kami lebih ke masalah penjaminan bagi peserta gitu loh. Tapi kalau untuk medisnya itu diserahkan sepenuhnya kepada tenaga medis di rumah sakit gitu. Oke, jadi pure melihat hasil diagnosa, pemeriksaan laboratorium, semua hal yang menyangkut memang kesehatan pasiennya. Mau itu sebulan misalnya amit-amit gitu Bu, ya oke aja gitu ya. Selama memang itu dibutuhkan ya boleh. Itu akan dijamin oleh BPJS Kesehatannya. Selama memang pasien tersebut butuh perawatan selama 1 bulan misalnya. Tapi jangan sampai juga nih, kita juga sering dapat keluhan sih. Bukan rumah sakit bercerita, bukan mengeluh ya. Mereka tuh bercerita. Ada pasien misalnya sebenarnya sudah bisa pulang, sudah diperbolehkan pulang oleh dokternya. Boleh lanjutlah di rumah aja saja gitu kontrol. Ternyata di rumah itu nggak ada yang ngerawat nih si pasien gitu. Itu malah sebaliknya yang sering kita temukan. Nggak ada yang ngerawat pasien, keluarga keberatan kalau pasiennya dipulangkan ke rumah. Itu yang terjadi juga sih di lapangan. Nah, harusnya kan nggak seperti itu. Kalau memang sudah layak untuk pulang, ya sudah pulang gitu loh. Karena kan sayang ya, bednya itu bisa digunakan untuk pasien lain yang membutuhkan. Gitu. Kalau kehambat sama satu pasien ini misalnya. Gitu. Nah, kalau misalnya Bu ada pasien gitu atau nasabah atau apa sih nyebutnya, klien atau apa? Peserta. Kita bilangnya peserta. Ada peserta yang menemukan indikasinya rumah sakit belum memberikan pelayanan kesehatan tuntas, artinya masih ada indikasi yang kalau dipulangkan akan lebih berat nih penyakitnya. Tapi sudah kayak di jatah gitu, sudah 3 hari nanti pulang. Nah, gimana kalau ada peserta yang menemukan itu harus mengadu kemana, terus gimana gitu ya? Bilang ke rumah sakitnya tuh gimana gitu? Yang pastinya yang pertama, pasien atau keluarga pasien ya harus tanya nih ke dokternya, ke dokter yang merawat, apakah benar saya atau keluarganya sudah diperbolehkan pulang. Atau kalau nggak puas juga nih misal sama dokternya, bisa ke PIPP namanya. Apa tuh? Pemberi informasi penanganan pengaduan. Nah, itu setiap rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kami wajibkan memiliki petugas itu. Jadi ketika ada keluhan bisa disalurkan ke petugas tersebut, berkaitan dengan penjaminan masalah BPJS Kesehatan juga. Tapi kalau nggak puas nih, baik oleh dokter maupun oleh PIPP, misalnya peserta merasa ada yang janggal gitu ya, itu bisa lapor atau bertanya melalui layanan yang telah kami siapkan. Jadi di setiap rumah sakit itu kami punya petugas, Mas Eko, namanya BPJS 1. BPJS siap membantu. Nah, petugas itu tapi nggak standby ya. Petugas itu karena megang beberapa rumah sakit, kadang-kadang dia rolling, hari ini di rumah sakit A, di rumah sakit B, dan seterusnya. Tapi di semua rumah sakit itu kita pampang poster petugas BPJS 1. Jadi ada 10 titik yang kita pampang poster petugas BPJS 1, dan di situ nanti ditulis tuh nomor handphonenya. Jadi peserta bisa menghubungi ke petugas BPJS 1 tersebut melalui telepon misalnya. Itu boleh.
atau mungkin lewat call center. BPJS Kesehatan kan punya call center ya, 165. Atau mungkin lewat media sosial lainnya, kita kan punya Instagram, punya YouTube, Facebook dan seterusnya, bisa lewat situ. Namanya BPJS Kesehatan _RI. Gitu. Jadi teman-teman bisa lihat dari situ. Atau bisa ya langsung ke kantor cabang terdekat. Kalau dirawatnya di Kabupaten Tangerang, berarti ke kantor cabang Tiga Raksa. Gitu. Nah, kalau mendapati atau posisinya itu petugas PIPP atau yang Ibu bilang tadi di mana gitu? Biasanya sama administrasi atau di bagian apa gitu? Kalau PIPP rumah sakit itu kan posternya kita Pampang nih Mas. Jadi ada di UGD kita Pampang. UGD ya. Kemudian di Poliklinik kita Pampang, di lorong rawat inap kita Pampang. Biasanya mereka punya loket tersendiri untuk penanganan pengaduan. Yaitu mungkin bisa bertanya ya dengan suster di sana atau di mana, tanya di mana sih loketnya gitu loh. Tapi kalau BPJS 1 kan karena nggak standby, di telepon atau WA juga boleh, nggak masalah. Itu 24 jam? Ya. 24 jam. BPJS 1 itu layanannya 24 jam. Oke, Bu, sebelum closing statement ada gini. Kadang pasien, keluarganya atau siapapun yang menunggu si pasien ini ngerasa jam kedatangan dokter ini nggak pasti gitu. Kalau pagi, misalnya paginya range-nya tuh dari jam berapa sampai jam berapa, atau mungkin bahkan bisa datang di siang. Sore pun begitu, bisa datang ke malam. Nah, ini kan bagian pelayanan juga. Nah, dari BPJS tuh dengan rumah sakit seperti apa sih Bu? Apa ya? Pembicaraan seperti hal itu artinya jangan sampai pasien menunggu terlalu lama, mungkin gitu ya. Jadi ada saat dirawat maksudnya. Iya, pada saat dirawat. Jadi ada kesan mereka, apa karena saya peserta BPJS ya jadi merasa diduakan. Iya gitu kira-kira Bu. Menjadi nomor 2 gitu ya. Sebenarnya gini ya, terkait pelayanan kita serahkan ke rumah sakit, tapi kami juga selalu menjaga mutu gitu ya, selalu menjaga mutu. Jadi kami sudah menetapkan standar dari rumah sakit tersebut kalau dia mau melayani peserta BPJS Kesehatan. Intinya gini Mas, kalau ada pasien merasa seperti itu, silahkan tanyakan ke perawat yang di situ ya. Saya akan divisit jam berapa oleh dokternya. Karena terkadang gini Mas, namanya dokter ya, dia nggak bisa standby jam segini sampai jam segini. Saya harusnya ke poliklinik misalnya. Jam segini sampai jam segini saya harusnya ke rawat inap gitu kan. Terkadang kalau ada kasus-kasus emergensi, mau nggak mau baik yang di poliklinik maupun di rawat inap, itu dia tidak bisa pas gitu ya waktunya. Jadi namun kami pastikan setiap hari pasti ada kunjungan dari DPJP yang merawat gitu. Berarti nggak ada karena saya bukan karena peserta BPJS, gitu ya? Oke. Bukan dong. Siap. Aku kan pegang bagian penjaminan manfaat dan utilisasi BPJS Kesehatan. Nah itu tugas-tugasnya apa aja Bu? Yang Ibu atau Ibu kan sebagai kepala, apa saja yang Ibu lakukan, apa saja yang Ibu koordinasikan? Oh biasa, karena saya di bagian penjaminan manfaat dan utilisasi, biasanya kami ini berhubungan dengan fasilitas kesehatan, baik FKTP maupun FKTL, baik puskesmas, klinik maupun rumah sakit. Nah tanggung jawab bagian PMU itu Mas, lebih ke masalah klaim yang diajukan dari FKTP ataupun FKTL ke BPJS Kesehatan. Jadi semua pelayanan yang sudah diberikan di fase itu kan harus dibayarkan ya. Nah itu diolahnya di bidang kami gitu. Kami yang proses sampai dengan klaim itu terbayarkan seperti itu. Nah kenapa suka ada obat yang nggak bisa atau nggak ada di itu tuh di apoteknya atau jadi harus beli di luar sendiri gitu? Itu sebenarnya nggak seperti itu ya Mas. Harusnya ketika memang DPJP meresepkan obat tersebut, DPJP itu dokter penanggung jawab ya, maka semua obatnya harus menjadi jaminan JKN. Kecuali requestnya peserta ya. Gitu. Kadang-kadang ada peserta yang mungkin khawatir kalau pakai BPJS obatnya jelek. Enggak loh, enggak kayak gitu, enggak gitu ya. Karena kan dokter punya tanggung jawab dong. Masa mau ngasih obat jelek? Enggak kan. Pasti obatnya memang obat yang dibutuhkan oleh pasien. Nah kalau misalnya ada kekosongan obat terus disuruh beli,
lapor aja ke kita. Nanti biasanya kita akan tegur Vaskes tersebut. Tapi kayaknya udah jarang deh yang kayak Jarang gitu ya? Oh berarti saya udah lama banget nggak ke rumah sakit nih Bu. Sehat terus ya Mas Eko ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Bu, closing statement buat warga khususnya Kabupaten Tangerang dan pemirsa Tribun Tangerang dan Warta Kota. Oke. Teman-teman nih, jangan percaya sama hoax yang menyatakan bahwa rawat inap menggunakan BPJS Kesehatan itu dibatasi hanya 3 hari. Yang menentukan berapa lama rawat inap itu adalah dokter yang merawat, tergantung indikasi medis. Nah, nanti kalau teman-teman misal merasa ada keluhan yang tidak sesuai dengan pelayanan di rumah sakit, maka silahkan menghubungi tadi dokter, bisa ke PIPP rumah sakit atau BPJS 1 gitu ya, atau kanal-kanal lainnya yang tadi sudah pernah saya sampaikan. Kemudian satu lagi, kalau ingin memanfaatkan JKN, jangan lupa kepesertaannya harus aktif. Gimana aktif? Bayar iuran setiap bulan. Itu aja sih yang saya sampaikan. Okay. Bu, soal membayar gitu. Kalau ada yang telat tetap dilayanin gitu nggak sih? Maksudnya ya udah sama aja atau harus ngelunasin dulu? Ya pastinya harus ngelunasin dulu dong Mas Eko. Kalau udah lunas ya baru bisa digunakan kartunya, baru bisa aktif gitu kartunya. Tapi kalau misalnya pasiennya ke gawat daruratan gitu, ya pasti ditangani dulu kan maksudnya? Oh iya, itu udah pasti. Mau pasien BPJS, mau pasien umum, mau pasien apapun, itu adalah tanggung jawab rumah sakit. Kalau pasien gawat darurat, dia harus melayani terlebih dahulu. Oh berarti belum bayar soalnya. Enggak gitu? Enggak dong, enggak. Oke. Ya, sobat Tribun Tangerang, Sobat WK, berarti bukan karena kita peserta BPJS dimanapun ya, cabangnya maupun 3 Raksa maupun di daerah manapun, terus di nomor 2 kan tadi, enggak ya Bu ya. Memang BPJS nggak pernah kasih pembatasan kepada Vaskes ya Bu ya. Jadi semua balik ke Vaskes pun rumah sakit. Oke. Ya demikian Sobat WK, Sobat Tribun Tangerang. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu dengan narasumber lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.